diindikasikan dengan perlunya ada pemeriksaan terlebih dahulu sebelum diberi izin. Jadi ini nama izinnya, kalau MT ini selain NIB adalah sertifikat standar, sedangkan untuk yang tinggi ini adalah izin, itu harus diverifikasi dulu dan dipenuhi persyaratan-persyaratannya. Tujuannya agar kegiatan-kegiatan berisiko ini sudah dijamin melengkapi persyaratan yang terstandar gitu, karena memang resikonya tinggi. Kalau dilepas akan lebih rawan dan beresiko untuk K3L. Baik, lanjut. Nah, ini gambaran flow umumnya. Mungkin terlihat agak rumit, tapi kita coba baca secara global dan flow besarnya ya. Sebenarnya yang di sebelah kiri itu alur pelaku usaha mendaftarkan hak akses. Di situ dipecah, isinya ada badan dan perseorangan seperti yang saya jelaskan. Nah, kemudian di sana akan menginput data usaha. Di situ menginput KPLI, lokasi dan lain-lain, dan dilakukan validasi oleh sistem. Kita di situ tulisnya smart engine resiko itu ya. Untuk resiko smart engine untuk resiko. Jadi di situ validasinya sebenarnya tidak hanya resiko, tapi validasi berbagai macam validasi ditanam. Validasi terhadap BUPM atau ini ya tentang peraturan Perpres tentang daftar peraturan tentang bidang usaha penanaman modal atau Perpres 49 2021. Nah, perubahan dari Perpres ya. Nah, itu kan ditapis terkait pencadangan untuk UMKM, terkait modal saham, dan terkait insentif penanaman modal. Di luar itu juga ada penapisan macam-macam. Jadi ada yang penapisan ketentuan lain, misalnya ada ketentuan single purpose, di mana untuk bidang usaha tertentu hanya boleh dilakukan oleh satu perusahaan yang khusus melakukan kegiatan itu. Ada ketentuan sektor yang lain, misalnya ketentuan luasan lahan, batasan luasan lahan, misalnya pertanian maksimal berapa atau minimal berapa hektar. Terus ada ketentuan juga terkait misalnya bidang usaha itu harus hanya bisa dimohonkan oleh PT, nggak bisa dimohonkan oleh CV atau perseorangan. Nah, itu juga ditapis. Artinya penapisan-penapisan itu kita usahakan tanam semaksimal mungkin untuk mengurangi verifikasi dari petugas atau manusia ya. Jadi ibaratnya jangan sampai pelaku usaha udah kadung daftar sampai di belakang ditolak karena sebenarnya Anda tidak bisa mengajukan. Jadi sebisa mungkin parameter-parameter yang bisa ditanamkan di sistem itu ditapis di dalam sistem. Baru nanti untuk hal yang bersifat subjektif atau itu bisa diperiksa oleh verifikator. Nah, kemudian setelah itu baru ketika sudah ditapis akan dibaca resikonya. Resikonya apa oleh sistem. Nah, nanti tahu resikonya apa, maka dibaca lagi oleh sistem konsekuensinya apa dengan resiko itu. Produknya apa, lalu apakah verifikasi atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang tengah itu pemrosesan resiko, yang belakang itu sebelah kanan itu produknya. Dan kemudian endingnya sebenarnya ini diharapkan akan terintegrasi dengan pengawasan. Begitu. Dan inilah yang mungkin perbedaan juga dengan OSS 11. Kalau dulu kita tidak terintegrasi dengan pengawasan, kalau sekarang diharapkan sistem pengawasan itu ya ditanam. Sekarang sudah tahap nanti semoga sudah bisa dipakai ya ketika implementasi OSS di pengawasannya ini. Next. Nah, ini gambaran pemrosesan oleh kementerian, lembaga atau daerah. Mungkin Bapak Ibu
berkaitan erat dengan ini ya. Jadi memang banyak pertanyaan dulu awal-awal Undang-Undang Cipta Kerja, daerah ini udah nggak punya kewenangan dong gitu, ditarik ke pusat dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Daerah akan tetap punya kewenangan karena di dalam PP 5 pun kewenangan-kewenangan itu masih ada di daerah, dibagi daerah, kabupaten kota, provinsi dan pusat. Jadi pembimbingan kewenangan di OSS itu didasarkan pada lampiran PP 5. Nah, di sini verifikasinya sebenarnya kalau rumah-rumahnya masih mirip dengan OSS 11, istilahnya Kementerian Lembaga dan Daerah ini diberikan hak akses OSS untuk bisa memverifikasi permohonan. Jadi nanti Bapak Ibu dari daerah login ke OSS dari DPMP TSP untuk memverifikasi permohonan. Nah, di sini alurnya kalau kita lihat dari sisi pelaku usaha kan mengisi data usaha di OSS, memilih bidang usaha dan mengisi. Nah, kemudian di sini perlu diperhatikan terkait persyaratan dasar, yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan lingkungannya. Jadi dua itu harus di-clearkan dulu, baru nanti bisa proses perizinan berusahanya. Nah, nanti persyaratan dasar ini yang di bawah ya ada lokasi, verifikasi lokasi, itu ada darat, laut, dan hutan. Kalau darat dan laut itu istilahnya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ada konfirmasi kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang atau KKKPR untuk yang DTR atau PKKPR, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kalau dulu izin lokasi. Yang laut pun sama seperti itu. Kalau dulu izin lokasi perairan, sekarang namanya PKKPR laut. Jadi masih terkait lokasi ini masih sama, namun posisinya ada di depan sebelum penerbitan NIB. Nah, ini di bawah diverifikasi ya. Kemudian baru ke atas untuk pemenuhan persyaratan dasar. Setelah pemenuhan persyaratan, maka baru bisa pemprosesan perizinan, pemenuhan sektoral. Jadi sebelum terbit NIB harus pemenuhan persyaratan dasar dulu. Nah, nanti untuk tergantung resikonya ya tadi, kalau untuk SS bisa langsung terbit SS, tapi kalau untuk yang menengah, tinggi, dan tinggi kan perlu pemenuhan persyaratan tadi. Terbit izin harus verifikasi persyaratan terlebih dahulu. Lanjut. Next. Ini mungkin sedikit saja, jadi ini tidak terlalu relevan ya untuk forum ini. Jadi ini lebih ke kayak bagaimana sih proses integrasi atau integrasi data dengan kementerian, lembaga, dan daerah. Mungkin ini yang lebih concern dari kementerian. Jadi untuk ke kementerian memang akan ada dua mekanisme, apalagi kita melakukan validasi ke kementerian, misalnya ke Kumham, BPJS, NPWP, kita kan harus melakukan validasi ke sistem mereka. Itu memang dilakukan integrasi. Namun untuk pemrosesan perizinan, jadi kementerian untuk proses itu diberikan hak akses sama dengan daerah. Sama dengan daerah diberikan hak akses untuk memverifikasi. Nah, ada beberapa kementerian yang melakukan integrasi di OSS 11 pun demikian. Dan itu pun berproses satu persatu karena proses integrasi itu memerlukan waktu, sehingga memang kebijakan untuk menggunakan hak akses itu diambil sambil menunggu integrasi. Lalu bagaimana yang daerah? Kalau di kementerian kan hanya sekitar 20-23 kementerian. Itu pun memerlukan waktu yang lama untuk memproses integrasinya. Nah, karena daerah ini jumlahnya sangat banyak, dan kami sebenarnya menyadari bahwa daerah ini sudah memiliki sistem-sistem perizinan sendiri yang bagus gitu dan matang gitu ya. Namun karena pertimbangan tadi dengan banyaknya jumlah dan sulitnya maintenance integrasi tersebut untuk semua DPMP TSP, maka diambil
kebijakan bahwa pemrosesan perizinan tetap melalui hak akses. Seperti itu. Lanjut. Ya, oke, mungkin sudah cukup dari saya. Mungkin kita bisa langsung simulasi, Mbak Rinita. Ya, baik. Terima kasih, Bu Nisia. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya untuk sistem OSS-nya untuk uji coba. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Belum terlihat Ibu Renita. Belum, Mbak belum terlihat. Rinita. Oke. Oke, sudah terlihat, Mbak. Sudah ya? Oh iya, baik, terima kasih. Jadi ini, ya boleh. Baik, ini adalah halaman portal OSS. Di sini memang ada pengumuman dan pengumuman ini memang untuk dibaca Bapak Ibu. Kadang kita karena pop up langsung ditutup aja gitu. Jadi ini karena ada ini penting, jadi ini ya memang penting dan mungkin harus dibaca. Jadi ini yang info penting di atas ini terkait dengan untuk pelaku usaha yang existing. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ditanya oleh pelaku usaha, lalu gimana kami sudah punya yang dulu akses yang lama. Nah itu di sini pengumuman bahwa pelaku usaha yang telah memiliki hak akses di sistem 11 itu silahkan masuk menggunakan username dan password lama untuk mengupdate sebenarnya. Jadi nanti dia akan mendapatkan username dan password yang baru. Oke, lanjut Mbak, kita close. Oke, kita close. Nah, ini adalah berandanya. Di sini sebenarnya banyak sekali informasi yang Bapak Ibu bisa explore atau bisa pelajari. Terkadang memang dari PTSP menanyakan ke kami, KBLI ini kalau dulu nih ya, KBLI ini izinnya apa, atau kalau sekarang KBLI ini resikonya apa, kalau syaratnya apa dan lain sebagainya. Kalau buka PP5 kan susah, apalagi pakai lampiran yang susah di search nih, sekarang kebanyakan yang punya susah di search ya. Nah itu bisa memanfaatkan informasi-informasi di sini. Kita contohkan di sini ada informasi, kita klik di situ apa aja Mbak Rinita, ada KBLI, ada BUPM, ada informasi lokasi. Sebentar. Oke, ini tadi saya coba klik untuk KBLI. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita kembali saja ya. Artinya agak masih loading. Rocky mau ketemu kok hari ini sekarang di kampus. Iya Jadi bagaimana? Apa yang saya minta dari dia bisa kasih nanti? Agak lambat ya. Dia cuma pengecer saja tadi, dia mau itu keterangan tempat penjualan kan harus dari itu tuh laporan CPT saja tuh. Iya pengecer saja. CPP dari mana? Iya kan? Yang golongan A. Bu. Dia masuk ke beli siupnya supermarket. Iya, dia tarik ke depan begitu. Iya, SKPA, iya. Jadi, oleh terbitkan sudah. Waktu dia kira apa dia siapkan biar saya ini bilang dia. Ini bisa ada.
Terserah bagus satu. Oke, masih. Kita kembali lagi ya berarti ya. Ya, coba lihat yang depan bisa nggak? Ada bergambar Bapak Ibu. Ini jam kritikal. Jadi kalau lihat muter-muter gitu jangan ngantuk Bapak Ibu ya. Tambah ngantuk ini. Nanti akan ada ujian ya Mbak terkait ini, misalnya setelah kayak gini terus ada ujiannya gitu ya Mbak. Kalau yang ini sih nggak ada ujiannya, Nggak tadi ada. yang perizinan sudah, tapi ini hanya Sudah ya. bisa coba-coba sendiri. Oke. Nah, ini KPLI coba Mbak stop di situ dulu ya. Ya. Ini ada BUPM, informasi lokasi usaha. Ini link ke sistemnya Gistaru. Jadi Bapak Ibu kalau klik di sini terkait tata ruang juga bisa dicek. Kemudian ada pengawasan, ada KPM, pengaduan masyarakat, dan lain-lain. Yang mungkin akan sering yang Bapak Ibu bisa gunakan dan manfaatkan lebih banyak itu ada di informasi KBLI. Coba kita klik. KBLI ya. Lama lagi nggak ya? Oke, sudah muncul. Oke, kita coba ketikkan berapa ya? Industri misalnya Mbak. Industri. Ini bisa di search by keyword atau kata-kata apa. Industri makanan misalnya. Jadi pelaku usaha kan dia nggak hafal ya KPLI-nya berapa. Jadi dia bisa search by keyword. Ya, seperti ini. Industri makanan, coba. Jadi Bapak Ibu kalau kadang pelaku usaha nggak tahu nih saya taunya saya produksi rendang gitu. Nah itu kita nyari rendang gitu kadang nggak ada. Nah mesti pinter-pinter nyarinya. Industri makanan nggak ada. Ini masih. Coba. Iya, bentar. Agak masih loading. Nah itu dia bawahnya. Scroll ke bawah ada nggak 5 digitnya? Agak lambat ya. Iya, ini sudah ada makanan. Coba, nah ini kan ada 3 digit, 2 digit. Nah untuk yang digunakan atau yang disiapin di USS tetap seperti satu-satu yaitu 5 digit KPLI. Coba ke bawah kita cari yang lebih. Nah ini contohnya ini coba kita 10750. Coba ke bawah. Nah ini di sini ada ruang lingkup, ada deskripsinya yang di atas. Nah ruang lingkup ini kita ambil dari mana? Nanti itu ada beberapa, jadi ada yang cuma satu. Ini tadi kebetulan satu yang kita lihat seluruh. Nah nanti akan ada ruang lingkup yang lebih dari satu ada juga gitu. Misalnya ada beberapa. Biasanya itu kalau misalnya dalam suatu KBL itu ada beberapa pengampu kementerian atau sektornya. Itu biasanya akan ada pembeda di situ. Misalnya untuk KBLI yang ada multisektor itu akan ada deskripsinya yang berbeda. Itu. Jadi
nanti dipilih di situ sesuai pelaku usaha apa kegiatannya. Oke, nah ini misalnya ini industri, ini ternyata ada terbagi. Nah, ini mapping-mapping ini adalah dari PP5 ya, lampiran PP5 ditanam di sini. Jadi dia untuk skala usaha mikro, di situ tingkat resikonya ternyata menengah rendah, terus persyaratannya ada di bawah. Di situ juga ada kewenangan, coba ke bawah, Mbak. Terus, nah ini ada kewajiban untuk skala usaha kecil ternyata menengah rendah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan informasi yang di sini untuk memberikan atau mengetahui informasi yang dibutuhkan. Baik, mungkin kita lanjut. Mungkin yang pertama kita terkait hak akses PTSP ya Mbak ya. Iya, Mbak. Oke, Kita langsung masuk ya. Jadi ini biar kita yang fokus dulu yang sesuai dengan concern dari Bapak Ibu ya, karena dari DPM PTSP. Jadi kita akan login dulu di PTSP. Jadi sambil menunggu, memang PTSP ini kan diberikan hak akses, satu hak akses untuk pengelola akses di DPM PTSP kabupaten maupun provinsi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu pengelola hak akses itu bisa melakukan menurunkan hak akses kepada OPD maupun unit perizinan. Nah, di sini kita coba login. Ini dari pengelola ya. Ya, pengelola hak akses. Jadi nanti yang mungkin Bapak Ibu juga SP-nya sudah dapat ya, karena sudah dikirimkan. What is that? Ini agak lama sepertinya, ada dua faktor nih, mungkin jaringan atau memang sedang dilakukan penyempurnaan di server production, karena infonya kemarin ada penyesuaian di sini. Harusnya tidak selambat ini ya Mbak Rinita ya. Iya, betul. Semoga nanti saat implementasi nggak seperti ini. Jadi ini adalah berandanya sebagai pengelola hak akses. Nah, mungkin yang kita bahas pertama adalah dashboard ini berisi macam-macam nih. Coba ke bawah. Ada data NIPSS dan izin sesuai kewenangannya, permohonan, pemenuhan persyaratan, perbaikan. Nah, ini adalah rekapitulasi dari data-data yang terkirim dan diproses oleh DPM PTSP. Nah, sebagai pengelola hak akses, itu punya hak untuk menurunkan ke unit perizinannya, unit pengawasan atau pengelolaan data, dan unit atau ke OPD teknis. Coba kita ke administrator. Nah, ini ada akses turunan. Nah, bisa menambahkan data-datanya untuk OPD maupun untuk DPM PTS, untuk unit perizinan. Coba kita klik tambah, Mbak. Nah, di sini ada unit kerja, dipilih, nanti ada pilihannya, ada perizinan, pengawasan, OPD daerah, dan OPD pengawasan, lalu unit pengolahan data. Nah, ini bisa dibuat semua sesuai kebutuhan DPM PTSP. Jadi kalau unit perizinan pengawasan kan hanya satu di PTSP. Nah, kalau OPD ini bisa beberapa gitu. Jadi bisa diturunkan ke beberapa OPD gitu.
kita mungkin bisa coba OPD, Mbak. Oke, ini contohnya ya, perizinan. Nah, nama unitnya misalnya Dinas Pertanian gitu ya. Nah, menurunkannya itu berdasarkan sektor di sini. Memang pembagian ini masih seperti ini. Misalnya pertanian, coba. Jadi nanti permohonan verifikasi perizinan di sektor pertanian sesuai PP 5 itu akan dialirkan dulu ke OPD. Kalau di PMPTSP itu ternyata menurunkan sektor pertanian ke OPD. Seperti itu, nanti dari OPD baru ke unit perizinan di PTSP. Nah, ini dimasukkan NIK penanggung jawab yang ada di dinas itu. Diisi semua, nanti akan ada pemberitahuan email gitu, dan aksesnya akan tersimpan. Begitu Pak ya. Mungkin kita tidak akan isikan satu-satu. Gambarnya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian yang perizinnya juga sama, nanti akan dipilih seperti itu. Coba kita klik kalau perizinan, Mbak, isinya apa, Mbak? Yang ini ya? Bukan yang ditambah data. Oke. Yang ditambah data bawah untuk unit perizinan. Nah, kita pilih perizinan. Nah, ini langsung ada nama unitnya. Jadi tidak ada pilihan sektor kalau perizinan. Hanya bisa satu unit perizinan gitu. Kalau misalnya OPD tadi kan dipilih sesuai sektornya. Baik, kita sekarang coba ke ini permohonan ya. Baru nanti kita bisa menunjukkan proses pemrosesan perizinan itu bagaimana. Kalau ini tadi terkait hak aksesnya. Jadi sebelum ke sana mungkin saya kasih gambaran alur permohonan itu. Dari pelaku usaha mengisi, kalau ternyata sistem itu membaca dia itu kewenangannya menengah tinggi atau tinggi, maka perizinannya kan perlu ke verifikasi daerah. Nah, itu akan dialirkan sesuai dengan mapping kewenangan yang ditanam di sistem, dialirkan ke DPMPTSP. Nah, tadi kalau DPMPTSP ternyata menurunkan sektor itu ke OPD, ya dilarikan oleh sistem itu ke OPD. Nanti dari OPD setuju atau itu perbaikan, kalau setuju ya ke PTSP, kemudian baru DPTSP akan ke unit perizinannya ya, baru yang menyetujui akhir itu adalah pengelola adminnya. Jadi ada 3 layer kalau itu diturunkan ke OPD. OPD dulu, dinas perizinan, baru ke pengelola hak akses atau kita anggap itu kepala dinasnya yang untuk klik terakhir. Nah, sekarang kita coba dari satu siklus dari pelaku usaha ya. Ini agak lambat, apa kita coba server staging ya Mbak Rinita ya? Ya, kita coba yang staging mungkin ya, supaya lebih cepat ya, siapa tahu. Boleh. Jadi Bapak Ibu, karena sesuai informasi memang server production sedang diupdate terus, sehingga performanya agak terganggu. Kita akan mencoba ke server staging ya, apakah semoga tidak lebih cepat ya, semoga kita cek dulu. Isinya sih sama saja. Jadi sebagai backup kalau memang terjadi kelambatan seperti ini. Sama, lama juga ya. Iya.
Coba masuk ya. Ya, silakan Mbak. Oke, sudah muncul untuk dashboardnya ya. Baik, Bapak Ibu di sini dashboard dari pelaku usaha. Sebenarnya di sini ada kotak-kotak ini rangkuman dari apa yang telah dia lakukan. Tapi untuk permohonan itu bisa lewat tab yang di atas. Di sini ada perizinan berusaha, ada fasilitas, pelacakan, dan pengaduan. Pelacakan itu tracking ya kalau dulu. Di sini permohonannya ada permohonan baru, perubahan, pengembangan, perluasan, pencabutan, pembatasan, dan pemenuhan persyaratan. Nah, ini karena akun lama kita ke pengembangan ya. Misalnya dia benar-benar baru daftar, belum punya perizinan DSS, maka masuknya ke permohonan baru. Tapi step-stepnya akan sama saja sebenarnya isinya. Jadi kita coba ke pengembangan ya Mbak. Isinya sebenarnya sama ketika diklik, sama saja. Untuk perusahaan yang benar-benar baru itu ke pengembangan. Untuk perusahaan yang telah memiliki izin itu ke pengembangan kalau akan memproses proyek yang baru. Ini lampu nyala kan apa? Belakang nyala. Oh. Baik, tambah bidang usaha. Nah, di sini kita akan memilih jenis kegiatan, ada utama atau pendukung. Nah, utama itu kegiatan yang dikomersialkan perusahaan. Kalau pendukung ini adalah kegiatan yang menunjang kegiatan utamanya. Jadi, jangan salah pengertian, kalau pendukung itu dianggap sampingan. Bukan, kalau sampingan itu bersifat komersial, tetap harus masuk utama. Pendukung ini sebenarnya tidak komersial. Biasanya dia memerlukan izin-izin operasional, tapi itu untuk menunjang kegiatan utamanya. Misalnya genset ya, operasional genset, atau biasanya gudang, dia punya gudang di tempat lain dan dia butuh perizinan terpisah karena lokasinya berbeda. Nah, itu masuknya pendukung gudangnya karena dia nggak komersial. Kita pilih yang utama ya Mbak. Nah, di sini dipilih bidang usahanya atau KBLI-nya. Bebas Mbak Renita. Contohnya ini aja ya Mbak Nesia. Oke, 10710. Industri produk roti dan kue. Ya.
Di sini ada deskripsinya, di sini ada lingkup. Nah, nanti bisa ada beberapa pilihan disesuaikan dengan kondisi pelaku usahanya ya Bapak Ibu. Lanjut. UPM ini adalah filter, di sinilah ditanamkan filter BUPM, ketentuan bidang usaha penanaman modal berdasarkan Perpres 49. Kalau di Perpres ada, di situ akan ada notifikasinya. Oh, syaratnya ini, Anda bisa lolos, Anda tidak, itu akan muncul di tempat yang tadi. Oke, lanjut. Nah, ini apakah sudah memiliki perizinan berusaha sebelumnya? Ini adalah untuk perizinan berusaha untuk proyek yang dimohonkan ini, bukan perizinan berusaha yang lain, proyek yang lain. Kalau dia sudah punya, artinya dia tidak butuh izin lagi sebenarnya, asalkan masih berlaku. Nah, kalau memang proyek ini dia belum punya, ya dijawab belum. Kalau sudah diupload dan dia tidak akan mendapatkan perizinan lagi. Oke, usaha. Ini misalnya industri roti gitu. Ini biasanya label ya. Roti juga masuk. Misalnya nama toko atau nama pabrik atau nama brand gitu. Industri roti. Pas itu kasih coba. Ini ketika menginput sesuatu dalam satu lokasi lebih dari satu, ini ada pertanyaan apakah lokasi kegiatannya sama dengan lokasi yang sudah pernah diinput sebelumnya di sistem ini. Kalau sama nanti dia tinggal pilih dan terisi lokasinya. Tapi kalau misalnya tidak, ya dia misalnya tidak sama, maka dia mengisi lokasi yang baru. Nah, ini kita jawab tidak. Nah, ini lokasi kegiatannya, kita pilih dia di daratan, hutan, atau di perairan atau laut. Umumnya kebanyakan daratan ya, meskipun di laut juga ada. Ini terkait dengan kesesuaian lokasinya nanti. Kalau daratan akan beda, hutan beda, laut dan beda. Luas lahannya. Contoh saja ya Mbak. 1 hektar ya, silahkan. Bebas. Apakah sudah menguasai lahan tersebut? Jadi ini terkait kesesuaian tata ruang. Jadi kalau pelaku usaha itu sudah posisinya sudah ada di tempat itu, sudah menyewa atau sudah memiliki, kita bahasanya tetap menguasai. Jadi kalau sudah ada di situ dijawab sudah. Tapi kalau dia ternyata baru mau di situ untuk pengalihan, proses pengalihan lahan, dia mau beli lahan atau dia baru mau menyewa dan butuh perizinan lokasi untuk di situ, nah itu kita jawab belum. Nah, ini rencana statusnya. Nanti di lahan tersebut Anda akan membeli, artinya jadi milik sendiri, atau akan menyewa, atau itu lahan pinjam pakai. Dipilih sesuai pelaku usaha. Misalnya milik sendiri ya, nanti lahan itu akan kita beli gitu. Jadi kita butuh perizinan lokasi untuk peralihan atau perolehan tanah. Apakah memerlukan bangunan? Nah, ini kita jawab iya karena tadi industri. Lokasi lintas provinsi ini kalau ada di perbatasan provinsi atau kabupaten kota ya biasanya. Itu kalau Sudah. ada bangunan sudah, ya sorry. Belum Mbak, kalau sudah kan dia sebenarnya nggak perlu IMB SLF ya, kita jawab belum. Biar kalau sudah nanti dia harus upload IMB atau SLF-nya. Ya. Nah, ini status rencana bangunan tadi ya. Lokasi lintasnya kita jawab tidak ya. Alamatnya bebas Mbak.
Saya 4 hari begini nih. Kalau duduk begini saja. Wow. Gila. Hah? Baik, untuk lokasinya, apakah untuk contohnya mungkin di KEK atau KI ya Mbak, supaya bisa langsung Oh iya, boleh. ya, supaya Iya Bapak Ibu, jadi sebagai informasi bahwa PKKPR itu akan KKPR ya yang darat itu akan terbagi memang beberapa jenis. Nah itu ada yang RDTR, kalau sesuai RDTR itu maka dia akan terbit otomatis kalau daerahnya punya RDTR. Ada lagi yang bisa terbit otomatis kalau dia lokasinya di kawasan atau KI, KEK, KBBPB. Ada lagi yang bisa otomatis kalau dia memenuhi pasal 181 PP 5. Bapak Ibu bisa cek di sana, ada beberapa poin di pasal 181. Nah, dalam uji coba ini, di luar kondisi itu, maka PKKPR daratannya perlu verifikasi dari Kementerian ATR atau DPMP TSP. Nah, karena ini untuk uji coba, agar tidak istilahnya bisa keluar otomatis, kita mencoba yang kawasan ya, karena kalau tidak kita harus menunggu verifikasi dahulu. Ya kasih terus apa maksudnya nih? Saya lagi ya. Karena bandara. Mana? Bandara. Bandara. Dia Bikin ada pasang kerja di situ. berapa lama? Ah, saya cuma ada pesanan saya di situ. Coba balik. Oh, itu. Berapa? Saudara saya tidak rokok terus. Nah, ya ini petanya ya Bapak Ibu. Jadi untuk lokasi bisa langsung pinpoint di lokasi yang kita tuju. jadi itu kakak bagaimana ya? Ya, Pak. Kemudian di bawahnya sudah langsung otomatis ada latitude, bujur, dan lintangnya dari koordinat petanya. HP dengan itu. Info khusus. Kemudian Udah minta di bawahnya lagi ada HP pertanyaan, printer sudah. apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional? Info Di sini kita coba untuk jawab tidak. Berapa ini pada berapa? 4 juta. Kalau memang bukan pengembangan objek vital nasional. Belum ada. Kemudian ini rencana jumlah bangunan. Misalnya tadi 1. Belum di pelayar itu. Terus ini jumlah lantainya. Lalu rencana luas lantai bangunan. Kita coba isi misalkan. Kemudian setelah tadi kita mengisi lokasi, keterangan lokasi dan rencana bangunan, kita langsung isi data investasinya untuk bidang usaha tadi. Tadi misalkan pembelian, kita misalkan pembeliannya mungkin 10M. Untuk pembelian tanah misalkan. Kamu saya PTSP kursus barang ini. Iya, apalagi ya. Bagaimana orang lain mau isi barang itu? Ya, sepakat. Orang saya ada kepala sakit sistem baru. Kemudian ini biaya untuk pembangunan gedung. Baru gampang-gampang judulnya online gampang. Online gampang, gila. Kamu saja ada kursus dulu dari pagi sampai sore. 4 hari. Gimana? Hari pertama, hari kedua. Contohnya 500 juta contohnya.
Baik, jadi untuk PMA nilai investasinya itu harus di atas 10 miliar di luar tanah dan bangunan. Jadi karena ini saya pakai data PMA, maka saya akan isi di atas 10 miliar untuk data investasi di luar tanah dan bangunan. Rocky datang sini tak? Saya sebelum dia saya WA sama pulang. Saya kirim WA. Ini contoh untuk investasi mesin atau pakan dalam negeri. Kemudian jika ada mesin atau peralatan impor bisa diisi di bagian sini. Contohnya nilainya 100 juta. Lalu investasi lain-lain ini bisa diisi Bapak Ibu, investasi lain-lain ini bisa berupa sewa lahan, kemudian ada survei atau butuh studi kelayakan bisa diisi di sini. Kalau tidak ada bisa di skip saja. Kemudian ini total modal tetap tadi sudah otomatis ya terjumlah dari tadi nilai investasi tanah, gedung, mesin, dan investasi lainnya. Kemudian ini modal kerja 3 bulan untuk pembelian misalkan bahan baku dan biaya operasional lainnya. Kita isi. Apa Cen? Kamu saja kursus. Baik, ini total investasinya langsung terjumlah sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian kita langsung klik validasi risiko. Nanti sistem secara otomatis mengeluarkan risikonya, apakah tinggi, menengah rendah, dan rendah. Di sini sudah keluar ya Bapak Ibu untuk validasi risikonya. Di sini skala usahanya adalah besar dan tingkat risikonya tinggi. Sudah otomatis by system. Kemudian deskripsi kegiatannya PMA. Ini data jangka waktu perkiraan mulai beroperasi atau produksi. Misalkan November 2021 ini diisi bulan dan tahunnya. Kemudian diisi data tenaga kerja Indonesia laki-laki berapa. Ini contohnya karena ini pakai PT PMA, contohnya kita 1 orang untuk tenaga kerja asing. Kemudian di bawahnya ini ada daftar produk atau jasa. Di sini kita mengisi produk yang dihasilkan dari industri tersebut. Kita klik di sini. Ini kapan lagi? Hari Jumat. Besok ya? Wah, Besok ada kegiatan padat sekali. Kita klik jenis produknya, misalkan tadi karena industri roti, kita coba klik roti tawar, misalnya. Satuan kapasitas diisi, misalnya ini diisi kapasitas per tahun ya Bapak Ibu. Kemudian klik simpan.
Sudah ada notifikasi berhasil insert data proyek produk, kemudian kita klik selesai. Nah, mohon menunggu, ini masih loading. Lori kemarin ke sana ya. Gimana? Ya, dia pernah ke situ ya. Iya. Oke, ini sudah ada data yang tadi kita masukkan di sini contohnya. Kemudian kita klik ini, dengan ini saya menyatakan bahwa data informasi yang saya isi adalah benar dan sesuai dengan peraturan. Sudah saya langsung ya. Jadi kita masuk. Lihat Pak. Ya, mungkin Mbak Nesia ada info yang mau ditambahkan mungkin Mbak Nesia? Iya, Ibu, maaf ya, tadi ada telepon dan ini diminta ini Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Ke Bu Stafsus, tapi nggak apa-apa ini. Ya, sambil saya bisa coba itu sambil dulu jalan. ya. Nggak apa-apa Mbak, ini jadi ini Tadi sudah Bapak, Ibu. selesai. Salahnya dari rumah saja. Jadi maaf, ini tadi yang 10710 ya. Ya. Jadi ini PKKPR-nya terbit otomatis karena dia di kawasan. Nanti ada beberapa kondisi di sini, kalau di RDTR maka KKKPR otomatis. Kalau dia perlu verifikasi maka PKKPR belum perlu verifikasi. Dia tidak bisa melanjutkan perizinan berusahanya. Nah, ini jadi harus menunggu verifikasi dulu. Tapi kalau ini PKKPR-nya otomatis, maka bisa melanjutkan ke proses perizinan berusaha ya Mbak. Silahkan lanjut Mbak. Halo? Ya. Jangan dulu. Baik, ini untuk proses perizinannya, ini langsung kita mengisi untuk persyaratan dokumen lingkungan. Di sini ada pertanyaan, apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan? Ini kita coba, misalkan sudah ya. Kalau sudah harus di-upload dokumen lingkungannya. Di sini ada jenis-jenis dokumen lingkungan, bisa berupa STPL, persetujuan PKPLH, atau persetujuan SKKL. Seperti itu. Kita pilih
belum saja ya Bapak Ibu. Di sini kalau belum, di sini kita diminta untuk mengisi kriteria usaha atau kegiatannya. Di sini karena tadi pabrik roti, di sini ada pilihan industri makanan lainnya atau industri produk roti dan kue misalkan. Ini coba kita pilih. Nah, di sini kalau belum ada dokumennya, kita diminta untuk mengisi parameter lingkungannya, Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan, apakah luas lahan terbangun itu 10 hektar? Apakah luas lahan terbangun itu kurang dari 10 hektar? Misalkan kita klik ini. Kemudian ditanyakan juga untuk pengambilan air tanah, debit air tanah. Di sini 50 liter per detik atau sama atau kurang dari 2,5 liter per detik. Kemudian ditanyakan juga pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain. Ini misalkan kita pilih ini. Jadi satu baris ini harus dipilih ya Bapak Ibu parameternya, salah satunya. Kemudian pertanyaan lagi, pengambilan air baku dari sungai. Kalau misalkan mengambil air dari sungai, ini contohnya kita pilih ini. Kemudian dari danau juga ada, nih dari mata air juga misalkan kita pilih. Di sini langsung ada keterangan berdasarkan parameter di atas, kewajiban lingkungan yang harus dipenuhi adalah UKL UPL. Kemudian di sini diminta untuk mengisi uraian kegiatan usaha. Misalnya pembuatan jadi roti tawar. Kalau sudah kita klik lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pernyataan mandiri yang harus diisi oleh pelaku usaha. Di sini ada data nama pelaku usaha dan NIB. Di sini ada pernyataan. Pernyataan harus bersedia menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan pelestarian lingkungan. Dan jika tidak, bersedia menerima sanksi. Kita harus checklist seperti ini, Bapak Ibu, pernyataannya. Kemudian kesediaan memenuhi persyaratan izin. Di sini persyaratannya misalnya berlokasi di kawasan industri atau kawasan kebutuhan industri, karena tadi adalah KBLI-nya adalah industri ya Bapak Ibu. Kemudian di sini tertulis beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Di sini kita harus checklist. Kemudian di sini ada pernyataan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lokasi kawasan. Tadi karena kita pilih KEK, jadi ada pernyataan seperti ini Bapak Ibu, bersedia untuk memenuhi ya Bapak Ibu yang terkait dengan usaha di KEK Kendal. Di sini juga ada pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Di sini ada beberapa pernyataan kesanggupan yang harus dibaca dan di checklist pernyataannya oleh pelaku usaha. Oke, di sini juga ada karena tadi belum ada dokumen lingkungan, jadi di sini ada pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atau PKPLH. Di sini ada pernyataan harus menyanggupi beberapa hal di sini. Beberapa diantaranya untuk pengelolaan limbah B3 ya. Kita checklist juga di sini. Kemudian kita klik lanjut. Di sini nanti ada draft ini NIB-nya Bapak Ibu. Di sini sudah tertera tadi yang kita masukkan KBLI 10.10 industri produk roti dan kue. Kalau sudah benar datanya, kita klik ini. Dengan ini saya menyatakan bahwa data tersebut benar. Kita klik terbitkan perizinan berusaha.
Iya. Sebentar, masih loading. Jadi risikonya apa ya, Mbak? Ya, Jadi risikonya apa, Mbak? risikonya tinggi. Iya. Ini masih loading ya Bapak Ibu. Oke. Oke, di sini harusnya ada datanya ya Bapak Ibu. Sebentar, mungkin masih loading. Oke, sudah muncul. Sebentar. Oke, ini tadi data-data yang sudah kita isi semua. Ini tadi yang kita isi KBLI-nya. Di sini pernyataan yang tadi kita centang, di sini kita bisa kita cetak Bapak Ibu untuk masing-masing surat pernyataannya. Di sini ada keterangan juga. Di sini NIB terbit. Tadi karena berlokasi di KEK, PKKPR terbit otomatis. Kemudian izin terbit dalam rangka percepatan tadi karena berlokasi di KEK. Kemudian tadi PKPLH dalam proses verifikasi. Kemudian karena ini resikonya tinggi, jadi kita bisa mengurus untuk perizinannya. Bisa klik di sini. Kemudian silahkan lanjutkan pemenuhan catatan persetujuan dengan klik di sini. Oke. Sini ada keterangannya. Jadi karena membutuhkan izin, jadi kita harus melengkapi persyaratan. Di sini bisa kita klik di sini untuk melengkapi izin, persyaratan izin. Oke, ini sebelum dokumen persetujuan lingkungan kita diverifikasi, jadi kita tidak bisa mengirim untuk pengurusan izinnya ya, Bu Nesia. Jadi kalau misalkan kita sudah ada dokumen lingkungannya, kita bisa langsung upload dokumen di sini dan langsung bisa diproses, Bapak Ibu. Jadi harus ada dokumen lingkungannya dulu. Gitu. Kita berarti coba untuk ke KL ya Bapak Ibu untuk kita lihat apakah datanya sudah masuk atau belum. Kita login dulu sebentar.
Masih loading sebentar Bapak Ibu. Kita coba login ke KIK Kendal ya Bapak Ibu. Untuk melihat apakah datanya masuk. Kita coba masuk ke lokasi yang tadi kita pilih, KIK Kendal contohnya. Oke, untuk mengecek tadi perizinannya yang sudah kita isi, kita bisa klik di sini, klik pemrosesan perizinan. Kita coba klik pemenuhan persyaratan. Izin Bapak Ibu untuk DPMPTSP provinsi maupun kabupaten juga mirip seperti ini ya dashboardnya. Kita bisa search ya Bapak Ibu untuk nama PT-nya tadi. Oke, ini ada ya untuk pemenuhannya tadi PT Travo Indo Power ya. Oke, ini sebenarnya sini ada pemenuhan standar IMB yang bisa diproses. Ini kita coba contoh ya untuk prosesnya. Ini kita klik proses verifikasi. Di sini nanti akan ada data pelaku usaha, data usaha, dan pemenuhan persyaratan yang masuk ya Bapak Ibu. Ini sih ya sudah masuk. Di sini jadi bisa dilihat ada nomor NIB, nama pelaku usaha, nama perizinan, skala usaha, dan tingkat resikonya. Kemudian juga ada data badan usahanya, nanti bisa dilihat di sini. Kemudian di sini juga bisa dilihat modal usaha, yang tadi modal dasar, modal ditempatkan. Kemudian ada data akta pembentukannya, data pemegang saham, maksud dan tujuannya apa, bisa dilihat di sini. Kemudian kita klik di sini untuk melihat data yang lainnya. Oke, ini data yang tadi kita masukkan, misalnya seperti ini. Di sini akan masuk datanya yang dimasukin tadi. Kemudian ini bisa klik selanjutnya. Nah, di sini tadi kalau sudah punya dokumen lingkungan, bisa pelaku usaha bisa menginput dokumen seperti ini, Bapak Ibu. Di sini jenis dokumennya misalnya berlokasi di kawasan industri dan telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan. Di sini bisa melihat dokumennya. Dan di sini Bapak Ibu kalau menyetujui dokumennya setelah dilihat, ini bisa klik di sini. Bisa diklik di
disetujui atau butuh perbaikan, seperti itu. Kalau persetujuan, kita klik persetujuan, misalkan seperti ini. Lalu untuk dokumen ini misalkan kalau butuh perbaikan bisa kita klik perbaikan, kemudian kalau persetujuan bisa klik persetujuan seperti ini. Kemudian kita klik pernyataan, bisa kita proses untuk disetujui, seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Kurang lebih sama juga untuk yang DPM PTSP, prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini untuk data yang disetujui bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi untuk data yang misalnya ditolak atau butuh perbaikan bisa dilihat di dashboard itu tadi masing-masing. Dan ini langsung ada notifikasi persetujuan persyaratan kalau memang disetujui seperti ini Bapak Ibu. Di sini bisa dilihat lagi datanya seperti itu. Mungkin Mbak Nesia ada tambahan lagi? Iya Bapak Ibu, ini tadi yang didemokan kebetulan KEK ya. Nanti kalau DPM PTSP gambarannya itu adalah misalnya diturunkan ke OPD, maka yang melakukan verifikasi awal itu adalah OPD. Prosesnya persis sama seperti tadi. OPD, kemudian dari OPD akan setuju, nanti di DPM PTSP akan proses persetujuan lagi. Jadi 2 kali ya diteruskan. Baru kalau DPM PTSP sudah setuju, maka baru bisa diproses di pelaku usaha. Mungkin seperti itu. Nah ini berarti ini sudah satu siklus ya Mbak Rinita. Kira-kira kita gimana Mbak Rinita kalau lihat waktunya, akan yang UMK rendah atau langsung ke diskusi dan tanya jawab ya? Boleh. Bapak Ibu kira-kira mau didemokan untuk yang UMK rendah ya mungkin Bapak Ibu. Kalau UMK rendah hanya NIB saja ya. Jadi nanti NIB-nya tembusannya masuk ke DPM PTSP lokasinya juga ya Mbak Nesia berarti. Tembusan ya, betul. NIB-nya. Maaf ini agak lama. Atau mau langsung tanya jawab saja Mbak Nesia atau bagaimana? Boleh. Menjawab izin ya Pak ya. Stop share dulu ya. Migrasi ini memang sekarang sedang proses migrasi juga karena proses migrasinya bertahap. Jadi nanti perizinan berusaha yang sudah terbit di 11 itu bisa diakses di OSS yang baru. Jadi nanti di dashboard yang depan itu di pelaku usaha kan ada NIB. Nah, izin-izin yang sudah terbit bisa di preview di bagian izin. Nah, untuk NIB-nya update-nya ada di NIB. Jadi harapannya sih memang ketika pelaku usaha existing itu mengupdate hak aksesnya, maka datanya akan termigrasi begitu. Jadi akan masuk ke sistem yang baru. Kalau ternyata nanti ditemukan ada data yang hilang atau migrasinya tidak sempurna, itu mungkin bisa nanti dilaporkan ke nanti kita akan ada semacam apa ya untuk pengaduan atau front office online juga ada dan juga email untuk diinfokan problem terkait itu. Iya, terima kasih Bu Nesia. Kemudian pertanyaan dari Ibu Nuke, mohon bisa disampaikan izin atau non izin yang tidak diproses di RBA, seperti rekomendasi KBU, kawasan Bandung Utara, non izin UGB dan sebagainya. Mengingat aplikasi daerah harus online menjelang 2 Agustus dan jangan sampai delay dan akan kontraproduktif dengan rencana kami meraih WBBM. Bu, jadi kalau perizinan apa yang akan diterbitkan untuk tahap awal ini yang diproses adalah yang ada di lampiran PP 5
Bapak Ibu, tapi yang bagian lampiran 1A dan 2A ya, 1A dan 2A itu sebenarnya sama. Jadi perizinan KPLI. Untuk perizinan yang non KPLI atau usaha untuk menunjang kegiatan, jadi di lampiran 1B dan 2B itu kan ada perizinan untuk menunjang kegiatan usaha. Nah, untuk tahap awal ini memang di OSS RBA belum dapat diajukan perizinan tersebut. Jadi untuk sementara waktu permohonan perizinan yang di lampiran 1B dan 2B itu masih diproses di luar OSS dan berarti di perizinan di masing-masing kementerian dan daerah. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Heri. Bagaimana PBG dan SIMBG di OSS? Ya Pak, untuk PBG dan SIMBG sebenarnya akan terhubung. Jadi gini, pernyataan pelaku usaha kalau dia memerlukan bangunan, berapa bangunan, jumlah lantainya, kemudian luas bangunan kan datanya ada di OSS di input oleh pelaku usaha. Informasi itu akan kita teruskan ke SIMBG. Namun memang pelaku usaha sih harus menindaklanjuti ke SIMBG dan memproses perizinannya terpisah di SIMBG dan produknya juga untuk sekarang masih keluar di SIMBG, jadi belum bisa diakses produknya dari OSS. Seperti itu. Next. Terima kasih. Kemudian dari Pak Alpi untuk user dan password untuk uji coba, ini mungkin bisa dengan NIK masing-masing ya Bu Nesia untuk uji coba. Betul Bapak Ibu, jadi kalau untuk uji coba Bapak Ibu bisa mendaftarkan NIK yang baru atau mencoba meng-create perizinan badan usaha yang selain PT Silve Firma, jadi misalnya yayasan itu bisa dicoba di-create juga kalau memang belum ada akun untuk uji cobanya. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan gambaran itu bisa pakai NIK, tinggal dipilih. Bapak bisa bikin daftar UMK, nanti pakai NIK yang lain, daftar yang non UMK, karena hampir sama, bahkan mirip banget antara yang perseorangan non-UMK dan badan usaha yang non-UMK. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mendapat gambaran bisa memakai non-UMK dan perseorangan. Jadi pakai NIK didaftarkan sebagai non-UMK. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kemudian untuk Ibu Eki, untuk PKKPR dan persetujuan lingkungan, siapa yang akan memverifikasi? Apakah ada juga hak akses turunannya? Iya, betul Ibu. Jadi PKKPR dan perizinan lingkungan masih ada kewenangan daerah. Dan sebenarnya kemarin sudah dikirimkan surat susulan pemberitahuan bahwa setiap DPM PTSP wajib menurunkan PKKPR verifikasi PKKPR dan perizinan lingkungan ke OPD karena memang kalau yang di lingkungan itu amanat dari Permen LHK ya, bahwa proses persetujuan lingkungan itu harus diperiksa juga untuk dari dinas teknis. Jadi pengirimannya harus ke OPD, sedangkan kalau PKKPR itu juga harus melibatkan dinas tata ruang, karena nanti akan ada single sign on antara OSS dengan sistemnya APR BPN seperti itu. Ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Rohul. Pada OSS 1.1 sebelum penerbitan izin ada kegiatan survei.
pada saat survei ada kalanya terjadi ketidaksesuaian. Bagaimana jika hal ini terjadi pada OSS RBA yang tidak mewajibkan survei? Bisa diulang, Mbak? Tadi agak kurang jelas. Oh ya, baik. Jadi pada OSS 1.1 sebelum penerbitan izin ada kegiatan survei dan ada kalanya terjadi ketidaksesuaian. Bagaimana jika hal ini terjadi pada OSS RBA yang tidak mewajibkan survei? Nah, ini survei terkait lokasi ya atau perizinan berusaha. Nah, kalau sebenarnya survei atau tidak itu tergantung dari perizinannya juga, apakah dipersyaratkan atau tidak. Dan kalau misalnya ternyata jadi ada izin-izin yang memang diterbitkan secara otomatis, mungkin itu maksudnya ya. Jadi misalnya NIB terbit otomatis. Nah, itu memang dasarnya adalah kepercayaan kepada pelaku usaha. Tapi ternyata ketika ada ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dari pengawasan yang Bapak Ibu lakukan di daerah, itu bisa ada pengusulan dan ada penjadwalan inspeksi lapangan dan ada penjadwalan pengusulan pencabutan bahkan ketika pembinaan itu tidak dihiraukan atau tidak atau fatal ya bersifat fatal, maka bisa dilakukan pencabutan dengan koordinasi tapi dengan sektor dan atau kementerian terkaitnya. Nah, kalau terkait perizinan yang tidak otomatis harusnya lebih aman ya, karena kan ada pemeriksaan persyaratan. Jadi disitulah DPM-PTSP dapat memeriksa gitu, apakah persyaratan memenuhi atau belum sebelum diterbitkan izinnya. Kalau tidak, ya di pelaku usaha diminta memperbaiki dulu di OSS kalau ternyata tidak sesuai atau ada yang salah. Ya, terima kasih. Kemudian dari Ibu Dia, oke, untuk yang persetujuan lingkungan dan hak asasi di OPD tadi sudah dijelaskan ya, Bu. Kemudian dari Ibu Katarin, bukankah kalau usaha di kawasan industri dokumen lingkungannya bukan UKL, UPL? Iya betul Ibu, jadi RKL, RPL rinci yang itu memerlukan apa ya pemeriksaan dari kawasan pengelola kawasannya. Jadi nanti bentuknya adalah RKL, RPL rinci. Baik, jadi untuk AEK dan KI, jadi UPL rinci ya, jadi untuk baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Pak Jukmarian, izin bertanya alur bisnis dari FO hingga BO atau back office untuk memproses permohonan pelaku usaha. Sementara user TUK unik perizinan hanya satu, mohon pencerahannya. Betul Pak, jadi kebijakan ini memang hanya satu user ya untuk perizinan. Jadi sebenarnya dua layer sih di perizinan satu, kemudian nanti penandatangan ada di pengelola akses. Jadi untuk terkait ini memang hanya ada satu akun perizinan yang itu seperti di OSS 1.1 bisa beberapa ya dibagi-bagi. Nah, ini memang saat ini kebijakannya disempurnakan dengan membuat satu verifikator yang itu memang bisa dipakai bersama-sama. Nah, nanti sebenarnya Bapak Ibu dengan adanya pelaksanaan nanti kita evaluasi bersama dengan kebijakan single user ini untuk perizinan, apakah ada masalah atau ada masukan, nanti akan menjadi evaluasi bagi kami dan akan kami sampaikan ke pimpinan kalau misalnya ternyata ada masukan-masukan, dan hal ini juga nanti dari hasil seperti ini akan kita laporkan juga sebagai masukan terkait dengan user PTSP.
Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Pak Arman, apakah yang sudah tersave di OSS versi 1.1 kalau ada perubahan akan otomatis terbaca di OSS RBA? Yang tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian untuk database di SIMBG, apakah kalau ada perubahan atau penambahan akan terakomodir di PBG? Tadi mungkin sudah ya Bu Nisia atau belum? Maksudnya database di SIMBG apakah ada perubahan penambahan akan terakomodir di sudah. PBG. Jadi mungkin langsung ada itu ya. Kalau ada perubahan, misalnya penambahan bangunan atau sebenarnya itu akan terkirim sih, tapi kalau pelaku usaha tidak menindaklanjuti ke SIMBG ya tidak akan ada update gitu terhadap perizinannya. Tapi kalau ternyata jadi kita tahap awal ini hanya mengirimkan feeding data, tapi harus tetap ditindaklanjuti pelaku usaha ke SIMBG. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari DPMP-TSP Kabupaten Dairi. Berapa hari batasan izin tersebut berproses di OSS seandainya berkas tidak lengkap? Berkas tidak lengkap, artinya sebenarnya gini, kalau SLA pemrosesan itu didasarkan di lampiran PP5. Jadi berapa lamanya untuk pemrosesan itu kita tanam sesuai di PP5. Nah, kalau itu SLA itu diterapkan ketika posisi ada di PMPTSP. Jadi misalnya ada perbaikan, data tidak lengkap kan dikembalikan. Nah, nanti ketika si pelaku usaha submit lagi, itu kembali ke 0 SLA-nya. Misalnya SLA 5 hari ya kembali lagi ke 5 hari diperiksa, diberi waktu 5 hari. Kalau dalam waktu 5 hari itu tidak ada persetujuan atau penolakan atau perbaikan, tidak ada action, maka persetujuan dianggap disetujui itu dan akan terbit otomatis. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ferlianto dari DPMPTSP Prabu Muli. Bagaimana pemenuhan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi pelaku usaha yang memilih KBLI resiko rendah? Sebenarnya untuk pemenuhan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini sama sih antara yang resiko rendah, menengah rendah, tinggi gitu. Jadi tetap ada kewajiban untuk mengurus BPJS dan ada field untuk menginfokan itu. Misalnya dia udah punya, dia akan bisa menginput nomor BPJS-nya. Kalau belum, sebenarnya tidak menghambat perizinan berusaha di OSS, namun kita akan memberikan data ke BPJS sebagai data potensi BPJS yang itu nanti akan di follow up oleh BPJS untuk penjaringan peserta seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Arman. Hak akses turunan, apakah ada batas untuk OPD teknis ini berkaitan dengan pemenuhan komitmen? Kalau batasnya itu sebenarnya tergantung jumlah sektornya. Jadi memang satu sektor hanya bisa diturunkan ke satu OPD. Dan dalam satu OPD hanya ada satu hak akses turunan begitu. Jadi kalau sektor pertanian tadi sudah diturunkan, ya sektor itu tidak ada lagi. Begitu sih Pak kebijakannya. Baik. Kemudian dari Bapak Juarto dari DPPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Mohon diulang kembali perizinan apa yang ada di OSS dan tidak ada di OSS RBA. Baik, untuk tahap awal yang dapat diproses adalah KBLI atau bidang usaha yang ada di lampiran 1A PP 5. Untuk yang ada di lampiran perizinan-perizinan di lampiran 1B, itu tahap awal ini memang belum dapat diajukan dan itu diproses untuk sementara di luar OSS sambil menunggu kesiapan sistem untuk pemrosesan perizinan yang ada di lampiran 1B ini. Jadi 1A dan 2A itu diproses di OSS, 1B dan 2B itu masih tahap awal ini belum, seperti itu. Baik, mudah-mudahan tadi sudah jelas ya Pak Juwarto. Kemudian pertanyaan dari Pak Heri, di bidang PTSP ada seksi perizinan A1, A2, dan A3. Bagaimana membagi tugas jika hanya ada satu hak akses turunan? Ya, mohon kami mengerti sebenarnya bagaimana pembagian atau diperlukannya multiple hak akses untuk di DPM PTSP. Namun memang kebijakannya sementara ini masih hanya diberikan satu dan mungkin itu pembagiannya mungkin jadi di luar sistem ya untuk sementara. Kami akan sampaikan juga kepada pimpinan bahwa memang ada masukan. Kalau dulu di OSS 11 kan bisa banyak ya Pak, tergantung dia izin apa diturunkan ke si A, izin B diturunkan ke si C, bahkan bisa banyak dan tidak terbatas sesuai jumlah izinnya. Nah ini akan kami catat nanti sebagai masukan. Mungkin Mbak Rinita nanti juga akan ada rekap ya Mbak, masukan-masukan dari peserta ini mungkin untuk dilaporkan ke pimpinan ya Mbak, yang terkait dicatat yang terkait masukan-masukan. Mungkin nanti juga kita bisa info ke Bu Afrida karena ternyata banyak masukan gitu dari teman-teman di daerah. Seperti itu sih Mbak Rinita. Ini penting sih menurut kami. Ya, baik Mbak Nisia. Ya, baik. Memang biasanya untuk acara diklat dan BIMTEK dan sosialisasi seperti ini, memang kita biasanya mereka pertanyaan Mbak Nisia untuk disampaikan kepada unit pelayanan untuk sebagai masukan ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kemudian ini juga sepertinya ada masukan dari Ibu Trisia. Mohon untuk tanggal izin dan nomor izin usaha yang sudah ada untuk ditampilkan di rekap datanya dalam OSS, termasuk izin lingkungan, IMB, reklame, izin lokasi, dan lain sebagainya. Karena data tersebut diminta dalam BAP dan hasil profil pemantauan dan pengawasan. Baik Bu, jadi memang untuk izin-izin ini ya, izin-izin dasarnya di mana bisa melihat gitu ya Bu rangkumannya. Harusnya memang bisa, tapi tadi sepertinya kalau untuk yang di kotak-kotak tadi belum ada untuk persyaratan dasar ya Bu. Nanti akan kita jadikan masukan. Dan kalau terkait IMB reklame ini sebenarnya karena IMB tidak diproses di OSS Bu, jadi untuk sementara memang data IMB ini tidak ada di OSS gitu. Tapi nanti next time kalau memang dari SIMBG sudah bisa mengirim data persetujuan bangunan ke OSS, maka itu dapat dijadikan menjadi basis datanya di OSS. Ya, kami catat juga ya Bu Nesia sebagai masukan dari dari Bapak Ibu di DPM PTSP. Kemudian dari Pak Arman, misalkan usaha rumah makan yang kita perlukan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan Dinas Pariwisata, bagaimana teknisnya hak akses turunan tadi? Rekomendasi
Ini memang ada disyaratkan di PP 5 kah Pak? Kalau memang ternyata di PP 5 memang dimintakan rekomendasi dan nah itu tergantung lagi nih. Jadi izinnya kan rekomendasi tadi harusnya kalau memang dipersyaratkan ada di lampiran 2 PP 5. Rekomendasi apa gitu ya, misalnya rumah makan gitu. Rekomendasi apa. Nah, itu harusnya kan idealnya bisa diproses di OSS, tapi untuk tahap awal ini kan belum bisa, Pak. Jadi memang rekomendasi itu masih diproses di luar gitu. Nanti baru diupload di OSS persyaratannya kalau pelaku usaha itu sudah dapat rekomendasinya, maka diupload di OSS seperti itu. Nah, nantinya kalau memang perizinan rekomendasi dan perizinan penunjang ini sudah bisa diproses ya dimohonkan dulu perizinan rekomendasinya diproses, sudah dapat baru melakukan pemenuhan perizinan berusahanya. Tapi untuk saat ini belum sih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baik, Ibu Nesia, ini ada Bapak Ibu yang meminta kontak untuk konsultasi Bu Nesia, kontak Bu Nesia. Oh iya boleh Bu, nanti kita chat. Baik. Kemudian Pak Arman lagi, tadi lanjutan tentang IMB yang sudah di database SIMB. Kemudian tahun ini pemohon mengajukan perubahan luas. Jadi apakah datanya bisa integrasi dari SIMB ke PBG karena terkait pembayaran retribusi IMB? Nah sebenarnya memang kalau terkait IMB dan PBG ini wajib, tapi di OSS tidak ditanamkan sebagai persyaratan yang menghambat perizinan berusaha. Jadi sama-sama wajib tapi terpisah kewajibannya. Jadi ketika pelaku usaha ini mengupdate di OSS luasannya, maka proses perizinan berusaha itu tadi akan berproses lagi untuk perubahannya. Nah, terkait IMB-nya, kita akan mengupdate data ke sana, tapi tadi seperti yang kami jelaskan, pelaku usaha tetap harus menindaklanjuti ke SIMBG untuk mengurus mengupdate persetujuan bangunannya. Seperti itu sih. Jadi memang kalau dulu IMB SLF kan ketika dia belum punya, maka nggak bisa ngurus perizinan perusahaannya, harus nunggu itu dulu. Tapi kalau sekarang perizinan perusahaannya tetap bisa terbit, tapi bukan berarti itu menggugurkan sebenarnya kewajiban IMB SLF. Pelaku usaha tetap wajib kalau membangun ya secara aturan dia tetap wajib memiliki IMB dan SLF. Seperti itu sih, Mbak Rinita. Baik, terima kasih Ibu Nesia. Mungkin satu lagi ya Bu Nesia. Bagaimana dengan si cantik? Si cantik. Baik Bapak Ibu, jadi memang si cantik ini kan dipakai beberapa daerah ya untuk perizinan berusahanya. Memang untuk OSS-RBE ini atau OSS berbasis resiko ini belum terintegrasi dengan si cantik. Jadi apa ya, perizinan berusahanya ya untuk mengoreksi atau memverifikasi perizinan masih melalui hak akses OSS seperti itu. Jadi memang untuk si cantik kita belum terintegrasi dengan OSS seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nesia atas penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah jam 4, kita akan ada post-test lagi Bu Nesia. Jadi terima kasih atas ilmu yang dibagikan kepada Bapak Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat ya Bapak Ibu untuk menunjang tugas Bapak Ibu sehari-hari di DPM PTSP. Terima kasih sekali lagi Bu Nesia. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan Bapak Ibu. Terima kasih sekali Mbak Rinita sudah dibantu juga simulasinya. Baik, terima kasih.